Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai weight product. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Juvenia Tilangi dengan NIM 22024010. Yang kedua ada Dean Kembuan dengan NIM 22024015. Dan saya sendiri Yuskar Sebastian dengan NIM 22024016. Kita masuk dalam materinya, yaitu weight product. Nah, sini adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Dalam metode ini, setiap kriteria diberikan bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya dan nilai setiap alternatif dinormalisasi sesuai dengan tipe kriteria, apakah merupakan kriteria keuntungan atau benefit atau biaya cost. Skor akhir setiap alternatif dihitung dengan mengalihkan nilai kriteria yang sudah dinormalisasikan, kemudian dipangkatkan dengan bobot yang sesuai. Nah, salah satu keputusan multi kriteria yang sangat terkenal atau metode pengambilan keputusan multi kriteria, metode weight product, menurut Basit tahun 2006, merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Weight product merupakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut. Nah, di sini ada konsep utama dari weight product. Yang pertama ada alternatif atau alternatives, yang dimana pilihan yang sedang dievaluasi, misalnya restoran, produk, rencana, tindakan, dan lain-lain. Kemudian ada kriteria. Nah, faktor atau parameter yang menjadi dasar penilaian alternatif, misalnya kualitas, biaya, kecepatan, akurasi, dan lain-lain. Kemudian ada bobot, yaitu weight. Ini adalah nilai yang mencerminkan pentingnya setiap kriteria. Kemudian bobot ini diberikan sesuai dengan seberapa penting masing-masing kriteria dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada normalisasi, di mana proses mengubah nilai dari setiap alternatif untuk setiap kriteria agar dapat dibandingkan secara setara. Dan yang terakhir yaitu perhitungan weights product. Nah, yang dimana skor untuk setiap alternatif dihitung dengan cara mengalihkan nilai kriteria yang sudah dinormalisasi. Kemudian dipangkatkan dengan bobot yang sudah diberikan. Nah, berikut rumus dari weights product. Nah, di sini ada S, yang dimana frekuensi alternatif vektor X, kemudian sama dengan, kemudian ini ada lambang produk, kemudian ada N, banyaknya kriteria, dan J, kriteria. Sama dengan X itu nilai kriteria, dan alternatif, kemudian ada kriteria, kemudian ini W, bobot kriteria, ini juga adalah pangkat positif untuk atribut benefit dan bernilai negatif untuk atribut cost. Kemudian ada kriteria. Jadi rumus yang digunakan adalah I sama dengan 1,2 sampai dengan M, yang dimana sigma WJ sama dengan 1. Jadi jumlah semua bobot itu sama dengan 1. Kemudian WJ adalah pangkat positif untuk atribut keuntungan dan negatif untuk atribut biaya. Oke, langsung saja kita masuk pada tahap pemrosesan. Yang pertama, di sini pastikan bobot dan kriteria yang ada, atau tabel kriteria. Yang kedua, lakukan pembobotan. Sigma WJ sama dengan 1. Ketiga, menunjukkan nilai vektor S. Dan yang terakhir, menentukan nilai vektor dengan preferensi VI. Oke, di sini ada contoh soal. Kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran.
Restoran pertama UKI Restoran, kedua Amin Restoran, ketiga Epi Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Oke, sini C1 harga makanan, C2 pelayanan, C3 suasana, C4 jarak, C5. Nah, di sini ada UKI Restoran. C1.242, C2.266, C3.260, C4.275, C5.22.2.35. Amin Restoran C1.250, C2.290, C3.272, C4.260, dan C5.21.421. Dan Epi Restoran C1.263, C2.291.5, C365, C4.280, dan yang terakhir C5.22.585. Oke, tahap pertama, menentukan bobot untuk setiap kriteria. Nah, menentukan bobot untuk setiap kriteria pada tahap ini kita memberikan bobot preferensi pada masing-masing kriteria. Bobot ini menggambarkan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang ada. Misalnya, bobot yang diberikan adalah kualitas makanan C1.25, harga makanan C2.23, pelayanan C3.24, suasana C4.24, jarak C5.22. Bobot ini menunjukkan seberapa penting setiap kriteria dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kualitas makanan memiliki bobot tertinggi 5, artinya dianggap paling penting dibanding kriteria lainnya. Nah, oke, di sini ada tabel alternatif dan kriterianya. Oke. Tabel ini tampaknya menyajikan data alternatif dengan 5 kriteria, yaitu C1 hingga C5. Nah, untuk masing-masing alternatif memiliki R1, R2, dan R3. Nah, kolom alternatif terdapat 3 alternatif dibandingkan, yaitu R1, R2, R3. Kolom kriteria, setiap alternatif dievaluasi berdasarkan 5 kriteria, yaitu C1 sampai C5. Nah, kriteria C1, C3, dan C4 tampaknya berupa data diskrit atau skor, mungkin dalam skala tertentu. Sedangkan C2 menggunakan angka dengan ribuan, bisa jadi nilai harga, biaya, atau jumlah kualitas. Nah, kriteria kelima, C5 menggunakan desimal yang mungkin mengindikasi nilai rasio atau skor terukur. Oke. Tahap 2, kategorisasi kriteria. Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot WJ sama dengan 1 dengan cara contoh perhitungan weighted produk 4. Dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W sama dengan 5,3,4,4,2. WJ merupakan W indeks ke J, jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3, dan seterusnya. WJ merupakan jumlah dari W yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Nah, kita masuk pada tahap 2, kategorisasi kriteria. Bobot preferensi yang diberikan untuk kriteria adalah W sama dengan 5,3,4,4,2. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama hitung total bobot. Sigma W sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Yang kedua, normalisasi bobot. Setiap bobot dibagi dengan total bobot, yaitu 18. Sehingga bobot baru untuk setiap kriteria. Nah, di sini ada penjelasannya. WJ sama dengan WJ per sigma WJ, W1. Nah, oke. Rumusnya yaitu WJ sama dengan WJ per sigma WJ.
Nah, artinya setiap bobot awal WJ dibagi dengan total keseluruhan. Bobot 5 tambah 3 tambah 2, 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Nah, perhitungan bobot per kriteria yaitu 5 per 18 sama dengan 0,28. 3 per 18 sama dengan 0,17. Nah, begitu seterusnya. Begitu dengan 4, 4 per 18, 4 bahagi 18 sama dengan 0,22. 4 bahagi 18 sama dengan 0,22. 2 bahagi 18 sama dengan 0,11. Nah, oke. Nah, nilai bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Misalnya, W1 memiliki bobot terbesar 0,28, yang berarti kriteria pertama lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Bobot ini nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai akhir setiap alternatif dalam pengambilan keputusan. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya dan akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, kita masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu menghitung nilai vektor S. Jadi di sini kita menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut ini. Untuk perhitungan sederhananya, kembali lihat tabel 1 di atas. Pada baris R1 masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut. C1 sama dengan 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, C5 2355. Di sini kita disuruh untuk mencari S2 dan S3. Cara untuk menghitung nilai vektor S yaitu dengan rumus dasar S1 sama dengan C1 pangkat W1 dikalikan C2 pangkat W2 dikalikan C3 pangkat W3 kali C4 pangkat W4 kali C5 pangkat W5, di mana C1, C2, dan seterusnya adalah nilai untuk masing-masing kriteria, dan W1, W2 adalah nilai, dan seterusnya adalah bobot untuk setiap kriteria setelah dinormalisasi. Jadi penerapan pada contoh. C1 sama dengan 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, dan C5 2355. Ini merupakan nilai C. Lalu bobot yang digunakan yaitu W1, ini dia 0,28, 0,17 merupakan bobot dari W2, W3 dengan bobot nilai 0,22, W4 0,22, dan W5 0,11. Jadi setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Jadi seperti tadi 42 merupakan nilai C dan 0,28 merupakan nilai W. Seterusnya dikalikan mendapatkan hasil 1,1694323. Begitu juga untuk mencari nilai S2 dan S3. Jadi kita menghitung dengan nilai kriteria pangkat nilai bobot dikalikan untuk hasilnya. Jadi untuk S2 nilainya yaitu 1,2204259997 dan S3 hasilnya 1,266262785. Lanjut. Tahap 4 menentukan nilai vektor. Di sini menentukan nilai vektor yang akan digunakan menghitung preferensi V untuk rankingan. Jadi ini rumusnya. Jadi V1 sama dengan S1 bahagi S1 tambah 2 tambah 3 tambah S2
tambah S3. Seperti yang telah kita dapat tadi, jadi S1, jadi V1 sama dengan nilai S1 1,169423 bahagi nilai S1 lagi 1,169423 tambah 1,220425997 tambah 1,266262785. Hasil akhirnya adalah 0,320. Ini merupakan bagian dari proses penentuan ranking atau preferensi berdasarkan bobot dari S1, S2, dan S3. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari penjelasan kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.